Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di acara wisuda di umur Mas Novos yang ke-8 tahun ini ditemani sama Sulaiman, tapi anak-anak semuanya lagi ada di Mesir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anak semua semuanya lagi ada di Mesir, tapi kita akan ikut wisudanya. Kemana nih? Lewat mana nih? Lewat situ. Ya udah ya. Dah, ikuti terus acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. R.R. Dewi Anggreni selaku Wakil Rektor 4 Universitas Pamulang mengucapkan selamat dan sukses pada para wisudawan siswa dari Yayasan Maskanul Hufaz yang hari ini sedang diwisuda yang ke-13. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa menjadi lulusan yang berkarakter, memiliki akhlak yang mulia dan juga sukses ke depannya. Dan kami sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama Tridharma Perguruan Tinggi baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersama Maskanul Hufaz. Insya Allah beasiswa yang akan diberikan oleh Universitas Pamulang dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kami bertekad untuk menjadikan Maskanul Hufaz sebagai bagian dari pengabdian terhadap umat untuk meraih amal jariah yang sebanyak-banyaknya, insya Allah. Sehingga Maskanul Hufaz sejak awal berdiri ingin sekali memberikan pendidikan full beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu sampai hari ini kami masih berkomitmen yang tadinya 100% full beasiswa, saat ini 80% masih full beasiswa. Alhamdulillah. Di mana teman-teman lainnya dari golongan reguler yang bukan yakin doa tapi berprestasi juga turut belajar. Di mana teman-teman yang reguler ini mereka membayar tapi juga sebetulnya sedang subsidi silang untuk teman-teman lainnya. Maskanul Hufaz sampai saat ini berdiri tentu saja tidak hanya hasil dari kerja keras seorang diri, tapi adalah hasil kolaborasi dari banyak sekali pihak yang turut membantu yang memiliki visi misi yang sama dalam perjalanan dakwah Quran ini. Semula kami berpikir bahwa dakwah Quran ini selesai ketika anak-anak menyelesaikan 30 juznya saja. Namun seiring berjalannya waktu ternyata 30 juz Quran saja tidak cukup. Harus ada ilmu tambahan sehingga mereka siap ketika mereka ditugaskan untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, coba Ibu, ini Ibu saya, Ibu, Masya Allah. Kalau wisuda pada kali ini adalah wisuda khusus 30 juz. Hari ini semua wisuda khusus 30 juz, tapi khusus ibu saya bolehlah ada sedikit perbedaan. Boleh ya Bapak dan Ibu sekalian ya? Beliau mengatakan, ibu baru 20 juz, boleh ikut wisuda nggak? Apapun buat ibu boleh. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini ibu ikut wisuda. Ikrar wisudawan dan wisudawati pesantren tahfidz Maskanul Hufaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Aku bersumpah kepada Allah yang Maha Agung
untuk senantiasa menjaga Al-Quran sepanjang umurku. Ingat masa lalu kita, jangan-jangan di hati ini ada merasa tinggi, ada merasa hebat, ada merasa sombong, ada merasa punya segalanya. Hari ini kesempatan di majelis ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ikuti saya, ya Allah, bimbing aku agar aku jannah farda'u. Begitu setidaknya bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melewati taman surga, farda'u, maka masuk, nikmatilah. Ya, masuk dan nikmatilah. Saat itu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, wahai Nabi Muhammad SAW, apa itu taman surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mentasnikkan 30 juz sekali duduk. Nah, waktu pengumuman santri terbaik, kami saling tebak gitu. Tapi dari kami nggak ada yang nyangka gitu kan. Kami malah menebak teman kami yang lain. Terus waktu pengumuman dikasih clue udah tasmi 30 juz, itu makin nggak nyangka lagi kan. Untuk adik-adik yang mau masuk maskan tahun depan, semangat terus, jangan pernah nyerah, jangan pernah merasa nggak bisa, apalagi untuk menghafal Quran. Karena untuk Al-Quran itu sendiri, Allah udah bilang di Al-Quran bahwa Allah itu udah mudahin Al-Quran gitu. Jadi semangat terus dan jangan pantang menyerah. Kami dari berbagai macam daerah kumpul di satu tempat untuk belajar Al-Quran. Jadi kami dari tempat yang berjauhan disatukan dengan Al-Quran, yang sampai sekarang kami masih belajar Al-Quran bersama-sama. Untuk angkatan selanjutnya adalah pesan kami sebagai santri, jangan lupakan 3 hal sebagai seorang thalibul ilmi. Yang pertama adalah melazimkan adab. Seorang santri itu sudah selayaknya ia melazimkan adab kepada siapapun, kepada temannya, kepada gurunya, dan kepada orang-orang sekitarnya, kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah khidmah. Khidmah itu adalah melayani. Jadi sebagai seorang thalibul ilmi sudah sepantasnya melazimkan khidmah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang sudah didapatkan harus diamalkan, meskipun ilmu itu adalah sedikit. Di tempat orang-orang hebat kami bersyukur bisa menimba ilmu. Di tempat orang-orang hebat, orang-orang besar yang kami bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman yang sebelumnya kami belum mendapatkan pengalaman itu. Bersyukur alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak saya Allah mengizinkan untuk belajar di Maskanul Huffaz. Karena itu keinginan anak saya ingin belajar dan alhamdulillah Allah izinkan mendaftar, diterima. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada pengurus-pengurus semua di pesantren itu. Kalau isi hati sebagai orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh dan menerapkan segala apa yang terbaik, yang sudah terbaik dipertahankan dan ilmunya dijaga, semoga bisa membawanya sampai dunia dan akhiratnya. Puasa artinya menahan. Ayo, pengendalian. Kendalikan diri kita lewat puasa, karena musuh terbesar kita adalah diri kita. Muasawah. Ini apa? Puasa menahan, pengendalian diri. 2. Puasa lahir batin. Puasa lahir batin. Jadi jangan puasa tidak makan tidak minum, itu namanya diet. Tapi puasa karena lahir dan batin, mulut tidak makan dan mulut tidak julid, gosip. Di mana cinta dengan sunnah Rasul, setiap minggu nggak mungkin nggak baca surat itu. Mohon maaf,
jamaah yang hadir malam ini kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan atau bagian akhir aja? Mohon maaf saya nanya gini, karena yang namanya ngapal Quran nggak segampang kayak ngapal nyanyian. Betul apa kan? Kalau orang hormat pada kita, orang-orang peduli pada kita, bukan sebab kita baik, namun sebab Allah Maha menutupi aib dari semua keburukan, dari semua kemaksiatan yang telah kita lakukan sejauh ini. Allah, Engkau Maha baik ya Allah, Engkau Maha baik ya Allah. Kami terus melakukan perbuatan dosa, Kau masih tutup aib kami sampai hari ini, sampai detik ini ya Allah. Orang-orang hormat pada kami ya Allah, orang-orang sayang pada kami ya Allah, bukan sebab kesolehan kami, namun sebab Kau tutup siapa sesungguhnya diri yang menjijikkan ini ya Allah. Begitulah hari ini kita berdosa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bersihkan dia ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, bersihkan ya Allah, kami mau jadi orang yang baik ya Allah. Ya Allah, pikiran kami ya Allah, kadang-kadang dia marah ya Allah pada takdir yang Kau berikan ya Allah. Suuzon ya Allah pikiran kami terhadap takdir-Mu ya Allah. Kami lupa semua takdir yang Kau berikan adalah baik, semua takdir baik. Kami ridha ya Allah akan apapun yang Kau takdirkan pada kami ya Allah. Beri kami kekuatan untuk bisa menjalaninya ya Allah. Ampun ya Allah, ampun. Kami pernah marah kepada takdir-Mu ya Allah. Saya hadir ke sini karena hati saya tergugah untuk kembali ke Allah lagi. Begitu banyak ujian yang saya hadapi, mungkin dengan mengikuti kajian ini, Allah memberikan hidayah kepada saya. Dan alhamdulillah saya ingin tahun depan untuk umroh, alhamdulillah dikabulkan, diridhoi sama Allah melalui event ini. Ya Allah, terima kasih untuk event ini, semoga berkah dan barokah, amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo, aku Tisa Biani. Aku sudah menyelesaikan kajian hari ini, acara Salam Fest dengan Ustazah Oki, Setiana Dewi, dan juga ada Karya Ricis, dan juga ada Dr. Cindy, dan banyak guru-guru lainnya. Alhamdulillah aku mengikuti kajian ini dengan lancar, dan acaranya benar-benar seru, hikmat, jadi ajang silaturahmi juga, dan juga materi-materi yang dikasih ke kita sebagai tamu menurut aku sangat-sangat bermanfaat. Sukses Salam Fest. Masya Allah, luar biasa. Begitu dapat informasi permintaan dari Mas Kanul Hufaz, Mas Alta bisa jadi MC. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ini Salam Fest perdana kan. Jadi aku tuh excited banget gitu. Dan kebetulan juga aku tuh yang ngerasa, wah ini acara keren banget. Kita nggak bakal nyesel kalaupun hadir gitu ya. Dan ternyata aku tuh dari awal tuh udah terharu banget kan. Udah ambience-nya udah berasa banget. Jadi ini tuh acara luar biasa, dan kebetulan juga alhamdulillah Allah izinkan saya jadi MC-nya. Ini perdana juga Salam Fest di 2024. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di Salam Fest 2025, dan tentunya yang lebih spektakuler lagi dengan yang lebih keren lagi. Tapi ini udah keren banget, dan pokoknya Salam Fest 2024 keren. Jadi setelah seharian rangkaian acara dari wisuda, terus berbagai macam acara kajian-kajian, ternyata waktu itu dari jam 8 pagi Om Tante, sekarang sampai jam 10 malam non-stop. Alhamdulillah bahagia banget karena malam ini diakhiri dengan pertemuan dengan orang tua saya. Ya, orang tua saya yang mana nih? Ya. Jadi beliau sudah saya anggap sebagai orang tua. Ini ada Om Agung, ada Tante Ida Leman. Sekarang umurnya 35, berarti 36 tahun yang lalu Om Agung ini nemenin Papa untuk ngelamar Ibu Oki, ya ibu saya ya teman-teman semua. Sampai akhirnya alhamdulillah hari ini membersamai. Oke, terharu juga sih, maksudnya Tante sama Om mau nontonin Oki gitu. Nah ini mau minta sedikit nasihat, karena kan Oki nggak tahu nih ke depannya apakah kita masih bisa punya waktu panjang untuk ngobrol. Jadi ini jadi video kenang-kenangan untuk Oki juga dari Om Agung. Om Agung ngeliat Oki waktu kecil gimana? Terus habis itu nasihatnya gimana gitu? Beringan cerita aja ya. Iya. Jadi papanya itu satu kantor di Otorita Batam. Kebetulan suatu ketika Pak Yanto ngomong, Mas, ngewakilin orang tuaku dong, gitu. Ngewakilin orang tuaku, ngelamarin. Emang calonmu siapa? Wati, katanya. Oh itu, oke, gitu.
Mas tapi bayar sendiri ya katanya. Apa saya yatim piatu ya guys? Lagi belum punya duit. Jadi ya oke lah nggak apa-apa karena saya tuh dianggap memang sama dari dulu saya dianggap kakak sama Pak Sulianto itu. Terus akhirnya berangkatlah kami ke sana. Ke Palembang ketemu sama orang tuanya gitu. Orang tuanya oke. Nah terus ngomonglah. Jadi kita pernah nginep 1 malam. Kita nggak tidur di hotel, tidurnya di rumah. Nah terus cuma kita dipisahin di keluarganya, salah satu keluarga. Pagi-pagi saya tuh cuma pakai batik, Yanto pakai batik ngelamar. Jadi saya seperti karena ngelamar ya intinya saya mewakili orang tuanya Sulianto yang nggak bisa datang untuk meminta untuk anaknya. Itu aja sebetulnya momennya. Sampai besokannya saya pulang lagi sama bareng Yanto ke Batam dan waktu perkawinan ya saya juga hadir gitu. Hubungan saya sama Mas Yanto itu akrab banget karena kita sama-sama Jawa gitu. Jadi ngomong-ngomong gitu. Dan itu nggak pernah berakhir sampai akhirnya maut yang memisahkan gitu. Jadi saya juga amat sangat sedih karena kehilangan Mas Yanto waktu itu. Dan ingat bahwa pembicaraan yang terakhir waktu almarhum tuh mamerin Robicon. Papa tuh dibeliin mobil sama Ricis waktu itu mau pamer ceritanya. Ayo Mas kesini yuk gitu ya oke. Tapi sampai nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya ketemu sempet waktu nikahnya Oki. Nikahnya Oki Iya, dia itu. Karena dipesenin bener jangan sampai nggak datang. Akhirnya saya datang. Gitu. Itu cerita historis yang dulu. Sekarang yang malam ini saya kepengen beri nasihat pada anak saya ini. Ya. Hari ini Om bangga. Bangganya tuh udah banyak sejak dulu-dulu. Ini luar biasa anak ini gitu. Karena Om nggak nyangka. Dulu Om suka ngelihat kalau hujan-hujanan, aku suka hujan-hujanan pakai baju itu. Mandi. Jadi mandi hujan. Walaupun saya itu cuman sekelebat karena gitu karena masih anak-anak banget, masih mungkin 2-3 tahun gitu. Dan ada satu kenangan waktu itu saya tuh juga sahabat sama Pak Iskandar itu. Nah, jadi lebih sering waktu dilihat. Jadi kalau malam ini saya cuma ngasih tahu bahwa seperti saya bilang tadi, nyari sempurna. Amin, ya Allah. Jadi saya bilang tapi itu beban berat sebetulnya. Iya, karena jadi itu harus memperbaiki diri kita sendiri dan memperbaiki hubungan vertikal kita sama Allah gitu. Habibinallah sama Habibinnas. Habibinnas saya kira udah hampir udah public figure sekarang lebih gampang ini memaintainnya. Terus lebih baik mendekatkan diri sama Allah gitu aja. Itu aja Om. Masya Allah. Sukses ya nak. Amin. Luar. Jadi tante sekarang. Nah. Ya oke juga makasih nih tante. Capek kan maksudnya sampai malam tengah malam begini masih dari pagi ya. Iya kan capek banget. Kan Mari apa sih selalu sayang sama Oki. Jadi dalam hati gini nih, waktu kami syuting bangga, nih orang bakal jadi hebat. Nggak tahu ya tante kalau udah punya ngomong gitu kayak kesampean deh. Oki tuh masih muda tapi udah concern gitu ya sama Al-Quran. Nggak udah lah. Tante mungkin kan dari kecil ngaji ya, papa juga punya sekolah agama ya. Jadi apa? Gimana ya bangga aja dari itu dan udah ya kalau jadi orang nih. Makanya tante peduli lihat Oki, apalagi udah tampil jadi ustazah di TV, nanti bangga banget. Cuman kalau lihat yang langsung di panggung nih baru ini, tante tadi jujur bilang sama Om Agung, kan abis acara Mario setengah hari kan pulang, Pak nyambung sama Oki gitu loh. Iya papa kita lihat Oki ini, mau tante lihat undangan dari Ita itu kan ada Oki ini, Pak kita lihat Pak ini acara sore aja nyambung enak kan Pak gitu kan, papa nggak kepengen lihat anak papa gituin. Masya Allah. Nah, terus kemudian jadi kita juga sama dari jam start dari jam 8 tadi. Capek banget Masya Allah. Tapi nggak capek, alhamdulillah. Ya Masya Allah kalau kita ikhlas ya, kalau kita ada niat ya. Dan Anda juga bersyukur pada Allah. Om Agung ini luar biasa hari sabar karena dia ada anaknya. Kalau enggak udah dari tadi mau pulang.
udah luar biasa. Jadi waktu Om Agung kayak gini, bertahan ya, begituin, nggak pernah seharian begini kan luar biasa, masya Allah lah pokoknya. Agung, nah itu lagi nih, oke, dari waktu syuting sampai sekarang, masya Allah jauh banget beda, udah S2, 1 S2, S3, tante masih S lilin. Terus kemudian anak udah 4, masya Allah luar biasa hebat. Jadi tante cuma melihat Oki tadi gini, ya Oki nggak tahu tante di sini mau gini, Oki kan nggak mungkin. Oh ini gue cuma pesan nanti Oki kalau lagi apa lain kali kayak Ustadz hari apa Maulana ya ke sana ke sini gitu-gitu. Jadi Oki mungkin tadi karena ya soal itu oke, tapi kan figurnya kan perlu bawa dia ke sana ke sini. Itu doang. Yang lainnya oke luar biasa, yang lain oke luar biasa. Dan tante tuh nahan nih, tante sedih bahagia gitu loh apa? Kemana sih terharu, bahagia gitu ya, apalagi ada sejarah Om Agung, kita tuh juga ngerasa ada ikut hatinya ikut dari awal kita syuting, tante udah sayang sama Oki. Kenapa? Mungkin tante karena orang dari kecil ngaji ya, jadi orang kayak gitu terus ya gitu. Dan tante yakin Oki itu akan jadi orang yang luar biasa, yang terpilih ya, jadi seseorang yang bakal jadi ustazah, yang bukan hanya sekedar ustazah tapi ilmunya tinggi gitu loh. Kemudian anaknya juga cakep-cakep, dan tante terharu juga kemarin lihat si Rio bawa anak-anak di airport ya, masya Allah mau sekolah di Kairo, itu sih luar biasa. Tante gak pernah Kairo sebulan, dan tante yakin insya Allah kedepannya anak-anak Oki juga akan ngikutin jejak Oki ya. Doain nih tentu ya. Pasti didoain nak. Terus berjuang. Pasti. Pokoknya yang penting Oki sehat dulu, sehat lahir maupun batin, sehat jasmani maupun rohani, dimudahkan segala urusan. Jadi apa yang direncanakan, apa dikerjakan semua semoga berjalan dengan baik, mudah dan lancar dengan izin Allah. Tante jangan nangis. Berkah dan selamat dunia akhirat, dan itu akan menjadikan nanti generasi ke depan supaya anak-anak yang Oki ajarkan tuh jadi yang juga soleh dan soleh. Tante terharu nak, tante kepengen. Peluk dulu deh kalau gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa sayang, tante ada tisu. Masya Allah. Tante doain Oki ya, doain Oki ya. Doain sayang ya. Tante juga nggak Oki juga sama kok, anak juga. Makanya waktu Oki berangkat ke Kairo, tante pikir Mama gimana? Tante surprise lihat Mama tadi sehat. Udah wisuda lagi tadi, masya Allah. Setiap tahun 5 juz wisuda 5 juz. Ya kan? Waktu itu ini kan datang juga, masya Allah. Jadi sekarang manggil tante jangan tante dan Mama Ida aja deh. Mama Ida gitu. Ini Papa Agung, ya kan? Kan itu Papa, ini Papa Agung, ini Mama Ida. Karena kalau jadi Mama Ida jadi ngerasa seperti Mama gitu loh. Walaupun bukan Mama kandung, tapi kan boleh dong nak. Mama luar biasa, hebat. Doain Oki ya. Udah hebat, amin, cantik lagi. Amin. Oke, mau ngucapin makasih pokoknya karena ini kan capek ya, maksudnya seharian tuh pasti capek banget udah usia segini. Karena kan sayang dan cinta kan. Terima kasih ya Mama Ida, Bapak Agung, makasih banyak udah ingat Oki juga, makasih. Tambah dewasa, tambah cantik ya. Amin, mohon doanya. Yaudah ya guys ya. Biarkan ya. beliau-beliau ini pokoknya sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, sehat lahir batin, berkah dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doain nanti juga, dan Mama juga, Bapak Agung. Doa juga ya. Alhamdulillah udah selesai acara ini. Semoga apa-apa yang dikerjakan mendapatkan diterima oleh Allah SWT itu yang paling penting. Dan sebenarnya saya mengucapkan makasih banyak untuk panitia yang udah nggak tidur berhari-hari untuk membuat acara ini. Ini acara atau event terakhir sebelum saya pergi ke Mesir. Yaudah ya teman-teman semua, udah lowbat banget nih, udah habis suaranya juga. Insya Allah kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat dari vlog yang teman-teman